Prof. Prof Gayus, seperti apa melihat permasalahan antara Nikita Mirzani dan Reza Gridis? Akhirnya ada ketegangan antara jaksa dan terdakwa. Melihatnya seperti apa dari sisi hukum? Ya, ada dua hal, dugaan contempt of court, tapi juga ada hal-hal yang di luar itu, yang terjadi di luar persidangan. Itu aja. Oke, tapi melihat aksi kemarin, jaksa sempat merekam terdakwa, itu sebenarnya diperbolehkan nggak dalam persidangan? Ya, itu rekaman udah bebas sekarang kan, penggunaan elektronik kan secara bebas sekarang ini. Jadi kalau ditujukan untuk hal yang buruk ya harus ada buktinya. Bukti apa yang buruk itu aja. Semua kan buktian. Ya itu aja. Oke, tapi kepentingannya apa sih jaksa untuk merekam terdakwa? Diperbolehkan nggak? Mungkin kan jaksa punya kepentingan yang kita tidak tahu. Kepentingan apa yang diperbolehkan dalam persidangan? Terkait dengan perkara. Perkara. Tapi kalau melihat ekspresi dari jaksa yang terlihat menye-menye atau meledek terdakwa, gimana tuh, ada unsur dendam nggak sih melihatnya, Prof? Yang bisa mengukur tuh hakim kalau di ruang sidang. Jadi nggak bisa semua orang mengukur dengan pendapat masing-masing. Saya mengharapkan agar proses ini diproses secara apa yang telah ditentukan secara undang-undang ya. Kalau contempt of court belum ada undang-undangnya, tapi tetap hakim bisa memutus. Sudah banyak yang diputus oleh hakim atas perbuatan contempt of court. Jaksa bisa melakukan, bahkan hakim juga bisa diduga melakukan kalau itu ditemukan. Oke, Prof. Sebenarnya jaksa JPU itu bekerja untuk siapa sih, Prof? Apakah untuk apa, korban atau untuk secara kedudukan undang-undang, jaksa membela kepentingan umum. Kemudian hakim memutuskan, advokat memberikan bukan untuk meringankan, advokat juga mengutarakan yang baik untuk keadilan bagi kliennya. Artinya independen jaksa, boleh bilang. Semua independen. Tapi kalau artinya lebih kayak apa? Ketika memberikan keterangan saksi nih terus banyak dipotong oleh JPU, artinya belum selesai. Tadi saya katakan ada dua hal yang memagari, yaitu satu misbruik van Rijk. Undang-undang diselewengkan di pengadilan oleh siapapun, tapi ada satu lagi keadaan yang disalahgunakan, diciptakan keadaan untuk memojokkan seseorang. Itu disebut misbruik van Dijheden. Jadi ada dua kelompok mengukur situasi pengadilan ketika bersidang. Yang satu penyalahgunakan kewenangan, satu menyalahgunakan keadaan. Oke, Prof, satu lagi, terdakwa kemarin sempat menolak ketika dipakaikan rompi, terus jaksa terlihat memaksa terdakwa untuk itu seperti apa? Begini, rompi dan borgol itu tidak diatur di undang-undang. Itu ada di SOP kepolisian kejaksaan untuk pengamanan dan pengawalan. Tetapi itu di luar gedung pengadilan. Wilayah masuk pengadilan sepenuhnya oleh pengadilan. Di pengadilan ada PAMDAL, pengendalian dalam itu bertanggung jawab. Jadi serahkan semuanya ke pengadilan, mestinya begitu. Jadi ketika hukum cara polisi itu berjaga-jaga saja untuk pengawasan. Kalau lari misalnya itu pengamanan, SOP-nya ada. Tapi itu pengenaan rompi tidak diwajibkan di undang-undang. Itu untuk menandakan ini tersangka. Tapi jangan menjadikan dia tertekan. Tidak boleh. Karena apa? Terdakwa belum bersalah, belum dinyatakan dia bersalah, masih dilindungi HAM-nya, hak asasi manusia. Kedua, dilindungi bahwa kedudukan dia belum orang yang bersalah. Oke, artinya JPU melanggar etik nggak sih ketika memaksa orang untuk memakai rompi? Bukan JPU sebenarnya, semua kan dari pengamanan ya, JPU dibilang pengamanan. Saya katakan tadi tidak bisa bilang salah atau benar, tetapi belum diatur undang-undang, kita belum punya itu ketentuan penggunaan borgol, memang tidak punya. Itu sepenuhnya diatur dengan SOP, standar operation prosedur, untuk pengawalan dan pengamanan, itu saja. Jadi ada orang keberatan, yang diperhatikan dari pengamanannya, bukan orangnya. Orang keberatan ya, keberatan, tambah kekuatan pengawalan untuk dia bisa tidak lari. Oke, Prof, ada satu lagi, kemarin pada saat saksi memberikan keterangan, JPU terlihat menggunakan handphone ketika saksi memberikan keterangan, itu diperbolehkan nggak JPU? Ya, semua secara elektronik kan berguna sekarang, nggak boleh disalahkan. Kecuali untuk pencurian data di luar tugas yang memang sedang diproses. Kalau itu tugasnya kan tidak salah. Oke, terakhir kesimpulan apa, kesimpulan terakhir mungkin melihat
Untuk contempt of court, kita sebaiknya segera membentuk undang-undang tentang contempt of court. Walaupun sekarang tidak ada pun, hakim seringkali memutus, yaitu menggunakan kewenangan hakim, judgment law. Hakim itu bisa buat undang-undang yang sifatnya itu saja, imalah. Untuk peralihan nggak boleh. Nah, karena nggak ada undang-undangnya, tapi diharapkan akan segera membuat undang-undang. Oke, pesannya apa mungkin, Prof? Ya, kepada DPR mungkin, rumah rakyat, bersama Presiden menggagas agar undang-undang contempt of court itu segera dibentuk. Prof, terkait bukti Nikita yang diserahkan kepada KPK seperti apa, Prof? Untuk melihatnya? Itu teknis, saya tidak mencampuri.